kecepatan, dan keterbukaan adalah kunci penting. Harus semakin sederhana, semakin cepat, dan semakin transparan. Dan hasilnya sudah terasa. Langkah Jokowi diacungi jempol bisa bikin RI banjir dolar. Nikel ini kan multiplier efeknya sangat luar biasa. Kita lihat di daerah-daerah yang memang saat ini sudah terjadi hilirisasi untuk produk-produk nikel ini, daerah yang dulu tidak hidup, yang sama sekali perekonomiannya tidak tumbuh, ketika hilirisasi ini sudah berjalan, maka daerah tersebut bisa mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Begitu juga penerimaan negara seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden mengalami peningkatan yang cukup luar biasa akibat dari proses hilirisasi nikel tersebut. Oleh Uni Eropa ke WTO, ya nggak apa-apa. Bukan itu memang keinginan mereka agar bisa masih mengimpor bahan mentah kita. Tapi kita ingin agar pendapatan negara naik, pajak naik, biaya keluar naik, PNBP naik, royalti naik, semuanya yang mendapatkan siapa? Negara, kemudian diberikan ke rakyat. Keputusan Jokowi atau Joko Widodo untuk mewajibkan para eksportir memamerkan devisa hasil ekspornya di dalam negeri. Nilai positif oleh berbagai pihak termasuk pelaku pasar dan ekonom. Keputusan ini Jokowi tetapkan setelah menggelar rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Rabu. Dari hasil rapat kabinet ditetapkan bahwa pemerintahan atau PP nomor 1 tahun 2019 tentang devisa Asia atau BCA-TBK menggabungkan keputusan ini merupakan langkah maju dalam pengelolaan di hari ini, satu langkah lebih baik sehingga nanti bisa menambahkan likuiditas falas di dalam negeri, ujar David kepada CWC Indonesia pada Rabu. David menekan dampak positif dari revisi atau RENI sehingga bakal adanya aturan terkait rentan waktu lamanya eksportir harus memaketkan dolarnya di tanah air maupun pengeluaran sektor industri yang tidak hanya industri estetis tentu akan menambah pundi-pundi dolar di tanah air. Ujung-ujungnya ikan ilekuritas kita terapkan, kita tambah meringkas. Tutur untuk meninjau falas, kita juga kredit fals meningkat cukup tinggi akhir-akhir ini. Indah ini kebetulan palasi yang besar ini juga akan mempengaruhi kursinya. Pada akhirnya menginginkan rencana pengaturan itu juga harus diiringi dengan peningkatan instrumen e-finansial lingkungan, tambah lebih bagi perekonomian dalam negeri. Harus dimanfaatkan optimal termasuk juga hasil ekspornya, dan ini juga akan membantu perekonomian karena memang kalau menurut data baik tidak sempurna masuk ke dalam negeri yang hasil ekspornya itu jadi berkualitas. Tidak sampai pada pohon faktornya itu kan kelemahan dari aturan yang lembab, hanya pencatatan kalau bisa yang lebih lama berada di dalam negeri walaupun ada lagi negara yang lebih ekstrim. Lainnya seperti Malaysia itu harus dikonversi. Betalah ucapnya, apalagi sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. David menekankan sumber daya alam Indonesia yang dikeruk yang telah diberisi oleh negara supaya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi remaja. Harus dinikmati juga oleh masyarakat ketika hasilnya dijual ke luar negeri. Namun yang berrekaan dengan ini Wilson berlaku hanya untuk industri estetis, sedangkan untuk industri manufaktur akan sulit diwajibkan untuk memar hasil ekspornya di dalam negeri sebab mereka masih sangat membutuhkan dolar untuk impor bahan baku, masih banyak untuk impor-impornya. Barang input yang harus kita impor itu kelemahan kita, industri kita itu di tengah bolong, jadi banyak kasus yang kita terpenuhi dari impor. Nah, ini memang ada alasan yang cukup wajar berhenti, mereka ungkap grafik, maka ia mengingatkan akan semakin penting nantinya jangka waktu yang akan putuskan pemerintah untuk mewajibkan para eksportir memamerkan dolarnya di dalam negeri. Sebab jaga waktu itu juga harus diiringi dengan kebijakan pemanfaatan lorengnya melalui berbagai instrumen finansial. Langkah selanjutnya yang harus dipertimbangkan juga kalau ada perusahaan itu rencana bisnis yang atau rencana kita sebagai negara dana yang likuiditas mau dikemanakan. Kita mendorong apa, kita mau jalan apa ke depan, ini juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai dana itu diideal di dalam negeri, jangan harus dimanfaatkan juga. Adapun keputusan itu membawa rupiah membuat pada awal perdagangan kemarin Rabu rupa yang sempat berprestasi, tetapi memasuki tengah hari rupiah langsung menguat cukup tajam. Rupanya kemudian mengakhiri perdagangan di 15.408 per US dollar, penguat 0,58%. Dengan pembuatan tersebut rupiah menjadi mata uang baik Asia. Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi B. Erwin Haryono mengungkapkan
BI tentu mendukung untuk penguatan dan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Membangun BI tetap menyoroti instrumental, hanya saja dalam pelaksanaan nanti harus hati-hati agar tidak ditafsirkan sebagai secara keseluruh, ujar Erwin kepada CNBC Indonesia Rabu. Ketakutan terselingnya dalam undang-undang atau undang-undang yang mengatur sel devisa Indonesia masih menganut devisa bebas, bukan sebaliknya, yakni kontrol devisa. Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi merevisi aturan terkait devisa hasil ekspor atur yai dan tertua dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 1 tahun 2019. Perubahan itu dimaksudkan dalam rangka meningkatkan cadangan devisa negara karena selama ini hasil ekspor Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Wassalam.